Kali ini kita akan bicara tentang berbagai bidang di mana IoT dapat diterapkan. Sebetulnya demikian luas bidang IoT itu ya. IoT bisa diterapkan untuk apapun. Baik, kita mulai dengan gambar sederhana ini ya. Jadi pada gambar ini kita melihat ini situasi atau representasi dari berbagai kehidupan manusia yang semuanya memungkinkan melibatkan IoT ya. Mulai dari katakanlah ini mobil yang dilengkapi perangkat IoT ya, sehingga kita bisa mendeteksi mobil itu ada di mana, kondisi mobil itu bagaimana, dan seterusnya. Lalu TV ini ya, smart TV yang bisa diberikan perintah melalui suara ya, yang bisa memilih film, merekomendasikan film kesukaan kita dan sebagainya. Lalu katakanlah smartphone ya. Lalu di industri ini ada robot ya, drone. Kemudian sesuatu yang sedang hangat diperbincangkan, metaverse, yang sebetulnya sudah ada tapi akan dikembangkan secara luar biasa oleh Facebook. Diharapkan itu menjadi bagian dari layanan Facebook masa depan ya. Nah, ini memberikan gambaran demikian banyaknya potensi penerapan IoT dalam berbagai kehidupan manusia ya. Baik, kalau kita pertanyakan kembali, di manakah IoT dapat digunakan? Ya, sekali lagi unlimited sebetulnya. Tapi satu sumber memperlihatkan ini, 10 cool IoT application around the world ya. 10 aplikasi memperlihatkan penerapan IoT yang sangat menarik ya. Baik, kita lihat ya. Yang pertama itu adalah smart logistik. Jadi pengiriman ya, seperti perusahaan-perusahaan pengiriman, PT Pos katakanlah, Tiki ya, dan sebagainya. Dengan IoT maka itu akan menjadi lebih mudah untuk tracking ya. Pesanan kita sekarang ada di posisi mana ya. Yang kedua katakanlah smart parking. Dengan IoT bisa ditempatkan sensor-sensor sehingga tahu persis posisi lahan parkir mana yang masih kosong. Bahkan jika digabungkan dengan suatu sistem yang terintegrasi, seseorang parkir pertama tahu, oh ini hanya tersisa satu tempat parkir lagi, sehingga kita dijamin tidak akan kehabisan tempat parkir. Lalu begitu masuk melewati gerbang, kita akan diberitahu di mana posisi tempat parkir yang kosong itu ya. Yang berikutnya adalah smart water management ya. Dengan smart water management maka pengelolaan air menjadi lebih mudah karena ada sensor-sensor yang dipasang ya di berbagai tempat, entah mendeteksi tingkat kesehatan dari air itu atau mendeteksi ketinggian air dan sebagainya. Smart healthcare saya kira itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Banyaknya potensi penerapan di dalam healthcare ya. Bayangkan seorang pasien dideteksi segala macam oleh perangkat-perangkat IoT sehingga setiap saat bisa diketahui kondisinya baik oleh petugas rumah sakit, bahkan jika diizinkan bisa datanya juga dilihat oleh keluarga dari jarak jauh tanpa harus kita selalu ada di sebelah pasien atau orang yang sakit tersebut ya. Kemudian smart wearables, sesuatu yang kita pakai. Saat ini yang populer dan sudah sangat terjangkau harganya adalah ini ya, smartwatch. Ke depan akan semakin banyak ya. Mungkin yang akan segera banyak digunakan menyusul setelah smartwatch itu adalah smart glasses ya, kacamata cerdas.
Mungkin juga ke depan sudah ada sebetulnya ya, tapi artinya sejauh mana itu dapat diterima oleh banyak budaya atau pihak di dunia, yaitu sesuatu yang disebut implan. Jadi perangkatnya berupa device yang sangat kecil, tipis, bisa disisipkan sehingga itu melekat di dalam tubuh kita, tapi dijaga sangat kecil, tidak mengganggu, tidak menyakitkan. Ya, ini juga sudah tersedia ya. Smart transportation, smart sustainability, smart cities, smart retail, smart agriculture dan sebagainya. Luar biasa, begitu banyak potensi aplikasi yang dapat kita terapkan. Ya, kita mulai dengan yang paling dekat dengan kita ya, home, rumah, di mana kita tinggal setiap hari. Begitu banyak potensi di mana kita menerapkan IoT dalam sebuah rumah. Mulai dari katakanlah mengendalikan penerangan atau lampu. Sehingga kalau kita meninggalkan rumah, lupa tidak mematikan lampu, bisa kita nyalakan. Kita matikan dari jarak jauh. Ya. Atau sebaliknya, kita pulang di luar rencana. Rencananya sore sudah pulang, ternyata sampai gelap, kita masih di perjalanan terjebak macet. Kita bisa menyalakan lampu kita dari jarak jauh. Tentunya ada alternatif lain, kita bisa terapkan juga sensor ya yang otomatis. Kemudian katakanlah kita berada di daerah yang kurang aman. Kita memiliki CCTV, kemudian kita ingin tahu ya bagaimana kondisi rumah kita. Aman? Supaya lebih tenang, biasanya kalau bisa melihat akan tenang kita. Dengan perangkat IoT, katakanlah ada CCTV di dalam atau di luar rumah, kita bisa melihat situasi rumah, ya. Atau kita ingin begitu tiba di rumah, ya, rumah sudah dalam keadaan nyaman temperaturnya. Sehingga 10 menit sebelum tiba di rumah, kita nyalakan AC kita dari jarak jauh. Dan sebagainya, ya. Begitu banyak potensi penerapan IoT di dalam sebuah rumah. Ini tadi sudah disampaikan ya, smart health. Jadi begitu banyak potensi penggunaan IoT di dalam perawatan ya, kesehatan dan sebagainya. Kemudian mobil masa depan. Sekarang sudah mulai, tapi ke depan akan makin banyak mobil yang dilengkapi dengan perangkat IoT. Jadi kalau sekarang kita bisa melihat kemacetan, sebetulnya itu karena Google dapat mendeteksi ya mobil-mobil yang terhubung ke aplikasi Google Map, posisinya bergerak atau tidak. Kalau tidak bergerak dan ada sejumlah mobil, kesimpulannya di sana macet ya. Nah, nanti gerak tidak bergerak itu bisa dengan cara lain ya, setiap mobil punya perangkat IoT sehingga bisa mendeteksi dengan lebih akurat ya mobilnya ya, bukan smartphone dari orang yang di dalam mobilnya ya. Kemudian yang berikutnya adalah di agriculture ya, pertanian. Saya kira akan makin banyak ke depan pertanian yang dilakukan dengan istilahnya smart agriculture ya. Pertanian yang cerdas yang didukung oleh teknologi. Yang barangkali lokasi pertaniannya relatif jauh dari kota besar, pemilik atau orang yang merawat lahan pertanian, area pertanian tersebut itu tidak harus ada di lokasi terus-menerus ya. Karena ada pengendali temperatur, ya, monitoring temperatur, ya, kemudian ada misalnya pengendali jarak jauh untuk menentukan misalnya ini atapnya harus ditutup atau dibuka karena perlu sinar matahari, perlu oksigen, sirkulasi yang lebih baik dan sebagainya.
Atau kalau buah, ingin tahu buahnya sudah matang atau belum, kita bisa melihat melalui CCTV dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut smart agriculture ya. Kemudian banking, saya kira sebagian besar dari kita sudah sangat terbiasa sekarang dengan digital banking ya, yang semakin memberikan layanan sepenuhnya kepada kita ya. Ini akan lebih luar biasa kalau digabungkan ya dengan perangkat IoT. Sekarang sudah mulai sebetulnya terasa. Ya, katakanlah kita set up di aplikasi digital banking kita, setiap ada notifikasi transaksi itu ingin ditampilkan di smartwatch kita, sehingga ya bukan semata-mata kita menunggu rezeki masuk ya, tapi lebih dari itu justru untuk misalnya menjaga jangan sampai ada transaksi yang tidak dikenal oleh kita atau kita tidak melakukannya. Transaksi itu dilakukan di dalam akun kita. Kita akan segera tahu ya dengan smartwatch, wah ini ada notifikasi nih, saya transfer 10 juta, padahal saya sedang sibuk tidak mentransfer dana ya, transfer keluar. Artinya ada potensi seseorang masuk ke akun kita, melakukan transfer dana keluar, sehingga kita bisa melakukan tindakan yang secepat-cepatnya yang bisa kita lakukan. Ya, saya kira banyak hal ya berkaitan dengan IoT yang bisa digabungkan dengan aplikasi banking. Kemungkinan lain adalah di dalam toko retail ya, supermarket lah, katakanlah begitu. Ya, nanti setiap barang, kalau sekarang dilengkapi dengan barcode untuk memudahkan scanning ya, ini barang apa yang dibeli. Nah, nanti barangkali masing-masing diberi perangkat IoT ya, yang tentu salah satu syaratnya harus sangat murah ya, sehingga ditempel di barang apapun biayanya tidak terasa begitu. Baik, terlepas dari biaya itu, tapi intinya adalah dengan IoT kita bisa memudahkan. Jadi ketika nyampe kasir sudah langsung itu dibaca oleh kasirnya, bisa tanpa manusia. Ya, itu langsung terdeteksi, oh ini sekian. Ada CCTV juga yang mengawasi dan seterusnya. Ya, di beberapa negara sudah ada semacam prototipe lah ya. Tempat supermarket atau minimarket yang menjadi model bahwa di sana tidak ada manusia, ataupun kalau ada hanya mengawasi saja. Ya, itu sebagai trial apakah memungkinkan dilakukan tanpa manusia ya. Tampaknya memungkinkan. Walaupun selalu ada potensi-potensi seseorang melakukan kejahatan. Nah, kalau kita perluas dalam sebuah kota, wah makin banyak lagi potensi penerapannya. Semua yang tadi kita sebutkan tentunya menjadi bagian dari kota. Ya, di situ di masing-masing ada potensi penerapan IoT. Jadi makanya di awal kuliah tentang IoT ini, saya salah satunya memberikan pemahaman tentang nilai ekonomis dari IoT ini yang luar biasa besarnya. Sehingga penerapan IoT ini akan besar luar biasa karena semua mengejar nilai ekonomi yang terjadi karena penerapan IoT ini ya. Ya, ini memperlihatkan seperti yang tadi. Kalau tadi melihat kotanya, kalau ini melihat dari aspek kehidupannya. Jadi ini aspek-aspek keseharian kita dalam hidup yang berpotensi ya disusupi lah dalam tanda kutip ya, artinya kita melakukan itu tapi dengan cara mengcombine dengan penggunaan IoT ya, demikian besar penerapannya. Baik, jadi kesimpulannya adalah potensi penerapan IoT dapat dikatakan hampir unlimited. IoT dapat berupa sensor banjir, kontrol rumah,
bahkan hingga implan ya yang dapat ditanam dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Terima kasih atas perhatiannya.